Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Mamuju Tengah bersama dengan seluruh anggota DPRD yang hadir, yang saya hormati Ibu PJ Sekretaris Daerah, yang saya hormati Pak Dandim Mamuju dan Mamuju Tengah. Terima kasih banyak Pak Dandim. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolres Mamuju Tengah, yang saya hormati Kepala Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, para staf ahli bupati, kemudian para asisten, pimpinan OPD, para camat, kepala desa, ketua DPD REI Sulawesi Barat yang saya hormati, Ketua DPD Apersi Sulawesi Barat, pimpinan perbankan yang ada di Mamuju Tengah maupun yang berada di luar Mamuju Tengah, yang saya hormati Kepala PLN Topoyong, para pimpinan perbankan, para notaris dan pejabat pembuat akte tanah, Ketua Organisasi Amatir Radio Nasional, yang saya hormati para pimpinan perusahaan lingkup Mamuju Tengah, para pengembang perumahan, rekan-rekan pers, media, kemudian sponsor dan tentu seluruh peserta yang hadir, khusus kawan-kawan CPNS dan P3K yang hadir. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pagi yang berbahagia ini kita semua hadir sehat. Mohon maaf kawan-kawan dari KPU dan Bawaslu yang hadir, serta mohon maaf seluruh tamu undangan yang kami tidak sempat sebut satu persatu. Salawat, saya mengajak kepada kita sekalian selalu berselawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Semoga di hari kelak nanti kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam periode kepemimpinan saya bersama dengan Wakil Bupati telah menetapkan visi kami, yakni Mamuju Tengah, daerah agropolita, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kemudian untuk mencapai visi tersebut kami menetapkan 8 visi. Di antaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berdasarkan tupoksi bersinggungan langsung dengan pencapaian misi kami yang pertama. Memperkuat transformasi sosial, indikator berkurangnya angka kemiskinan, dan misi ketujuh yaitu mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan indikator indeks daya saing infrastruktur. Kemudian dalam penyelenggaraan urusan perumahan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Mamuju Tengah adalah tingginya pembiayaan pembangunan infrastruktur perumahan di tengah terbatasnya fiskal daerah. Kemudian postur APBD relatif kecil dibanding dengan kabupaten lain. Kemudian tidak mampu menopang sepenuhnya sektor perumahan sehingga perlu strategi kebijakan tepat untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian tantangan yang lain adalah terkait dengan banyaknya rujukan sumber data dan ketidaksinkronan data yang terkadang menjadi penghambat dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai karena program dan kegiatan
berjalan tidak tepat sasaran. Akibatnya data yang tidak akurat. Olehnya itu pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait untuk segera merampungkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN sebagai rujukan dan pedoman penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain fasilitas data DTSN, strategi kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan sektor perumahan adalah melalui kolaborasi dan inovasi. Kemudian proses pembangunan sebuah daerah akan dapat terwujud dengan apabila minimal ada 3 unsur saling bekerjasama, yaitu pemerintah daerah, kemudian pihak swasta, dan tentu masyarakat. Selain itu diperlukan inovasi yang merupakan kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira urusan inovasi Mamuju Tengah saat ini berada pada posisi yang cukup bagus di Sulawesi Barat. Karena itu memang kita akan terus menekankan setiap OPD untuk terus mendorong inovasi minimal berapa Pak Wakil? Minimal 3 inovasi di setiap OPD. Kemudian harapan kita bukan tidak mungkin setiap ASN itu punya inovasi. Kita ingin mendorong setiap ASN juga punya inovasi. Kemudian inovasi menjadi salah satu tools dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Kemudian Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah paling inovatif di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dan pemerintah sebelumnya ternyata itu juga mendapatkan buah yang memuaskan, karena ternyata hasil capaian adalah daerah yang paling inovasi di Provinsi Sulawesi Barat. Kalau ini tidak bisa ditingkatkan, tentu paling tidak dipertahankan. Nah, harapannya seperti yang saya sampaikan tadi, OPD terus membuat inovasi dan ASN kita juga terus berinovasi. Kemudian yang berikut adalah apa yang telah kita laksanakan hari ini merupakan cerminan dari kedua hal tersebut. Hari ini kita telah melihat terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, perbankan, masyarakat, sekaligus lahir sebuah inovasi yang insya Allah akan mampu menjawab isu dan permasalahan perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah ke depan. Kolaborasi ini hadir secara bersama dalam momentum hari ini. Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada inovator Sapo Smart, kepada penyelenggara kegiatan Properti Festival Mamuju Tengah tahun 2025 yang telah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik. Semoga kegiatan ini mampu menumbuhkan iklim investasi properti yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian yang berikut yang ingin kami sampaikan adalah kita tadi mendengar begitu banyaknya pengembang perumahan yang ada di Mamuju Tengah. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh pengembang terkait dengan kewajiban-kewajiban seperti fasilitas-fasilitas umum, fasilitas rumah ibadah. Kami jujur punya pengalaman di Mamuju, saya tidak perlu sebutkan perumahannya, tapi saya pernah diajak oleh warga, Pak, sebagai warga, ayo kita turun demo. Apa yang mau demo? Katanya dulu perumahan ini menjanjikan kita fasilitas-fasilitas umum. Sampai hari ini fasilitasnya tidak ada. Nah karena itu melalui Dinas Perumahan Rakyat, saya kira kita ingin betul-betul menyampaikan bahwa semua perumahan-perumahan yang ada di Mamuju Tengah ini syaratnya terpenuhi dengan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas rumah ibadah. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan
Perda bangunan gedung. Ini juga berkaitan dengan Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat. Ini jangan menjadi momok bagi masyarakat kita di Mamuju Tengah yang seolah-olah perda ini menjadi penghambat ketika melakukan pembangunan rumah atau gedung yang ada di Mamuju Tengah. Ini kita perlu memberikan sosialisasi karena penataan ruang, penataan rumah, penataan bangunan gedung perlu diketahui oleh pemerintah daerah, termasuk melihat desain gambar rumah ini memang layak tidak dia menghadap, jangan sampai harusnya dia menghadap ke barat, tapi karena tanahnya lebih banyak ke timur, dia menghadap ke timur, menyamping jalan dan tidak secara estetika tidak layak untuk dipandang. Ini pemerintah saat ini ingin serius, ingin menata terkait dengan perda bangunan gedung kita. Kita ingin menertibkan, Pak Wakil, mohon disupport ke teman-teman UPD. Kita tidak ingin lagi ada bangunan gedung yang dibangun di Mamuju Tengah ini tidak ada izin perda bangunan gedungnya, tidak ada izinnya. Kalau dulu namanya izin mendirikan bangunan. Kenapa demikian? Karena ini untuk menata daerah Mamuju Tengah ke depan supaya tidak semraut. Saya kasih contoh. Kalau dia tidak punya izin membangun, bisa jadi dia punya cita-cita ingin membangun ruko, rumah toko yang tadinya ingin diperuntukkan untuk bisnis. Pada akhirnya dibangun 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Kemudian peruntukannya ternyata ruko lantai 1 untuk bisnisnya, rumah lantai 2 untuk tinggalnya, dan rumah lantai 3-nya untuk waletnya. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya, yang menyebabkan penataan kota kita ini yang tidak menjadi bagus, tidak bagus. Bisa jadi area-area yang tidak kita inginkan untuk membangun perumahan walet itu akan bermunculan rumah-rumah walet. Karena itu ini penting bagi sekarang kita ingin dorong agar penataan perumahan di Mamuju Tengah ini bisa berjalan dengan bagus. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan CPNS kita P3K. Ya, ini peluang besar bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan hunian, karena tadi kita sudah dengar bervariatif. Ada yang 0%, ada yang DP macam-macam, ada yang kanopi gratis, ada cashback, ada apa lagi? Ini luar biasa tawaran dari teman-teman pengembang di Mamuju Tengah. Saya kira dimanfaatkan dengan bagus, karena seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, khusus bagi teman-teman CPNS, ya jangan berpikir setelah jadi ASN di Mamuju Tengah untuk pindah. Sekarang ini kalau Anda sudah mengabdi di Mamuju Tengah, yang belum mendapat jodoh, segera cari jodoh. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, orang-orang Mamuju Tengah itu cakep-cakep, ganteng-ganteng. Jadi tidak rugi kalau kita berkeluarga di Mamuju Tengah. Lihat Ibu Ketua, cantik Ibu Ketua, dua-duanya. Pak Wakil Bupati, ganteng-ganteng. Karena kalau tinggal di Mamuju Tengah tidak punya keluarga, ya menjadi kekhawatiran kita juga, mungkin tidak akan betah nanti tinggal di Mamuju Tengah. Jangan bermimpi ingin Mamuju Tengah ini hanya dijadikan batu loncatan untuk menjadi abdi negara. Setelah 10 tahun kemudian, lalu kemudian berpikir untuk pindah. Saya
sejak dilantik 3 bulan yang lalu, di meja saya sudah ada kurang lebih 40 permohonan untuk pindah. Tapi alhamdulillah belum ada satu yang kita kasih pindah. Dan memang tidak akan kita berikan untuk pindah. Kita menyarankan supaya segera cari rumah hunian yang layak di Mamuju Tengah. Silakan berkeluarga di Mamuju Tengah, mengabdi di Mamuju Tengah, karena daerah ini membutuhkan saudara-saudara semua, membutuhkan tenaga-tenaga saudara-saudara semua. Karena itu harapan kami, mari kita sama-sama tinggal di Mamuju Tengah untuk mengabdi, membangun daerah yang kita cintai secara bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara launching inovasi Saposma dan Properti Festival 2025 saya katakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya. Terima kasih untuk inovasinya, tentunya menyediakan hunian terjangkau untuk makin kuat. Ini Bapak Ibu, di tangan kami sudah ada beberapa flyer dari seluruh pengembang yang sedang bergabung bersama kita saat ini. Ini ada, kita akan spill tipis-tipis. Ya, bukan keseluruhan dulu Kak ya. Iya. Dikit-dikit, biar sasaran kita pada kesempatan pagi hari ini bisa ada gambaran. Oh iya, ini yang dibuat saya nih. Ya. Betul, jadi kalau kita baca ke-14-nya nanti kayak yang mana lagi tadi kita yang berikan Iya, Novi. betul sekali. Ya. Tapi untuk info lebih lanjut, ya boleh berhubungan dengan tim marketing dari masing-masing perumahan yang ada. Betul sekali. Ya. Saya dulu ya. Boleh. Oke. Bapak Ibu, di Kabupaten Mamuju Tengah kita punya Green City 4. Jadi 1 menit lokasinya dari SPBU Topoyo, 4 menit dari Puskesmas Topoyo, 6 menit dari Pasar Baru Topoyo, tipe 3672. Jadi hanya 1 juta sampai terima kunci. Mari kita berikan aplaus untuk PT Masagena. Dan di sini untuk teman-teman yang mungkin akan berpikir, kalau misalnya saya mau, saya kemana? Ini ada bank di samping kita. Ada bank BTN, ada bank Sulselbar. Jadi langsung saja ke sini, langsung angkat di sini. Selanjutnya, ya, untuk berikutnya ada perumahan Home Marasa Residence dari PT Wanti Putra Perkasa. Ini promonya banyak banget juga nih Kak. DP 0%, terus free aplikasi multibisnis, free angsuran 3 bulan selama masa promo. Wow. Jadi di sini semuanya berlomba ya, berikan promo terbaiknya biar sasaran dari acara kita pada pagi hari ini itu benar-benar tertarik untuk bisa langsung melakukan proses akad ayo CPNS berkasnya. Tapi saran saya sih emang cocok ya kita beli rumah dari sekarang daripada kos-kosan tiap bulan juga sewanya kurang lebih sama dengan cicilan rumah ya. Belum lagi kalau kita udah nyebrang tahun harga kos-kosan naik. Tapi kalau cicilan rumah flat dari mulai kita pertama cicil sampai lunas itu rata ya. Rata, tidak pernah berubah. Iya, betul sekali. Kemudian ada Green Valley Residence. Jadi alamatnya ada di depan Pertamina atau SPBU Topoyo. Tipe 3691. DP-nya 1%. Jadi lokasinya strategis, kemudian lingkungan asri, ada desainnya modern, harganya terjangkau. Ini pengembangnya adalah PT Karya Putra Sumarang. Jadi kalau misalnya mau balik-balik sedikit di belakang, jadi 156 ini CPNS harusnya bisa lah. Iya, betul sekali. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya juga ingin memperkenalkan satu lagi nih, boleh ya? Boleh. Nah, ini perumahan Bio Residence dari PT 54 Tobada. Ini ada promonya juga nih Kak ya. Yang termasuk free itu ada free akad, free notaris, free pajak dan PBB, dan tentunya ada kanopi free juga untuk 10 pendaftar pertama. Bukan main kanopi itu kalau kita bikin ya 20 juta lah. Bukan kalau dipakai beli tauisi itu 20 juta. Satu memujukan sama nikmati tauisi ya.
Mari kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk itu kepada yang kami hormati Ibu Hajah Nirmala Sari Aras SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai sambutan ini, saya juga ingin berpantun dulu. Saposmar diluncurkan hari ini. Teknologi canggih masa depan kita. Dengan inovasi kita maju lebih tinggi, membangun Mamuju Tengah dengan digital kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam bahagia. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Bapak Bupati Mamuju Tengah, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang saya hormati Ibu PJ Sekretaris Daerah Mamuju Tengah, yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Dandim 1418 Mamuju Tengah, yang saya hormati Kapolres Mamuju Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati para staf ahli, yang saya hormati para asisten, yang saya hormati para kepala OPD, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati para pimpinan Bank se-Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati para pimpinan perusahaan, yang saya hormati para instansi vertikal, yang saya hormati para notaris, yang saya hormati para tamu undangan lainnya, dan mohon maaf jika ada yang belum saya sebutkan dalam penyampaian saya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita semua dianugerahi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk bisa hadir dalam rangka peluncuran strategi penataan perumahan perkotaan yang sehat, aman, serasi, harmonis dan berkelanjutan, sekaligus dalam kegiatan Properti Festival 2025. Hadirin yang saya hormati, perumahan dan pemukiman yang layak adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, khususnya Pasal 3 yang menegaskan pentingnya perumahan yang memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, keserasian, dan keberlanjutan. Selain itu, PP Nomor 6 Tahun 2021 memberikan arahan strategis dalam penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Olehnya, melalui Saposmar, kita ingin berkomitmen beberapa hal yang penting, antara lain mewujudkan hunian yang sehat dan layak bagi masyarakat Mamuju Tengah, memastikan keamanan dan kenyamanan dalam tata ruang pemukiman, menjaga keserasian dan keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan,
dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan inklusif. Selain itu, Properti Festival 2025 hadir sebagai wadah untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan penyedia properti yang berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor perumahan. Kami mengapresiasi Dinas Perkin yang telah mengadakan kegiatan hari ini, juga mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan perumahan yang berkualitas di Mamuju. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama mewujudkan Mamuju Tengah yang maju, nyaman, dan berkelanjutan. Sebelum menutup sambutan ini, saya menyampaikan kepada peserta Properti Festival 2025, selamat mengikuti acara ini, semoga sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua yang kami hormati Ketua Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju, yang saya hormati Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dispertimtan Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, ada dari BPS Mamuju Tengah, Kementerian Agama, kemudian beberapa instansi vertikal lainnya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten, para pimpinan OPD lingkup Mamuju Tengah, yang saya hormati para camat dan kepala desa yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPD RE Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati dan selamat datang kami ucapkan Ketua DPD APRC Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ketua Basnas Mamuju Tengah, Kepala PLN Tokoyo, para pimpinan perbankan, Bank BTN Mamuju, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah Cabang Mamuju, Bank BNI yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para notaris dan pejabat pembuat akte tanah lingkup Mamuju Tengah. Yang saya hormati Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI Kabupaten Mamuju Tengah. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan lingkup Mamuju Tengah. Yang saya hormati dan spesial hari ini buat teman-teman para pengembang perumahan. Kita hadir untuk Mamuju Tengah kuat. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, yang saya hormati para CPNS dan P3 yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik yang juga hadir pada kesempatan ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita diberikan dua nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara
launching inovasi Tapusmar dan Properti Festival Mamuju Tengah 2025 dengan tema Hunian Layak untuk Masa yang Kuat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umat, sebagai pengikutnya, insya Allah akan mendapat dan manfaat darinya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu isu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan backlog perumahan. Ini juga dialami oleh kabupaten kota seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei BPS atau Susenas tahun 2023, backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta rumah tangga yang didominasi oleh segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan total 5,6 juta rumah tangga dan 2,59 juta rumah tangga yang merupakan masyarakat miskin. Backlog perumahan masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah termasuk Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan database perumahan, jumlah backlog perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2.540 rumah tangga. Salah satu penyebab utama yang menghambat penyelesaian backlog adalah belum tersedianya data kepemilikan rumah yang akurat dan terintegrasi, termasuk terbatasnya pembiayaan pada sektor urusan perumahan. Untuk mengatasi backlog perumahan dan RTLH, Bapak Presiden Prabowo telah mencanangkan program 3 juta rumah. Program ini meliputi pembangunan dan renovasi rumah sebanyak 1 juta untuk perkotaan, 1 juta untuk pedesaan, dan 1 juta untuk pesisir. Untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Di antaranya adalah menetapkan keputusan Menteri Nomor 23 tentang delineasi perkotaan, pedesaan, dan pesisir dalam mendukung program 3 juta rumah. Izin menyampaikan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Mamuju Tengah masuk dalam delineasi kawasan pesisir berdasarkan regulasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, menerbitkan SKB 3 Menteri dalam rangka pembebasan DPHTB, distribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan proses PBG untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Izin melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa atas usaha dan kerjasama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Keuangan, kita telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi MBS, dan Perbuk Nomor 32 Tahun 2024 tentang pembebasan retribusi PDG bagi MBS. Masih terdapat beberapa kabupaten kota yang belum melaporkan ke pemerintah pusat, dan sesuai arahan pemerintah pusat melakukan evaluasi melalui Kemendagri. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pada tahun 2024 pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah menerima CPNS sebesar sejumlah 156 orang dan P3K 218 orang. Kehadiran PNS dan P3K tersebut tentu berimplikasi pada sektor perumahan, yaitu bertambahnya jumlah backlog perumahan. Di satu sisi, kehadiran teman-teman CPNS ini akan menambah jumlah backlog perumahan. Namun di sisi yang lain, ini akan menjadi peluang emas bagi para pelaku usaha di bidang properti. Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 34 pengembang perumahan dan yang aktif sampai saat ini melakukan proses pembangunan sebesar 22 pengembang perumahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan database perumahan, jumlah pengembang 34 dan jumlah unit rumah yang tersedia akan dijual di pameran ini sebesar kurang lebih 300 unit rumah. Mungkin bisa kita berikan aplaus kepada teman-teman pengembang.
Berangkat dari isu-isu tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah mencoba menjadi fasilitator antara pihak pengembang perumahan dengan masyarakat, terkhusus ASN yang belum memiliki rumah. Dengan adanya Properti Festival 2025 yang bertema hunian terjangkau untuk makin kuat menjadi solusi strategis dalam menjembatani kesenjangan informasi ini. Melalui pameran ini, calon pembeli dapat langsung berinteraksi dengan pengembang, memperoleh informasi detail mengenai berbagai proyek perumahan, serta membandingkan fasilitas dan harga yang ditawarkan. Hal ini tidak hanya memudahkan proses pengambilan keputusan bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemasaran bagi teman-teman pengembang. Pameran ini pula menjadi terobosan pertama dalam pelaksanaan pameran perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah, bahkan di Provinsi Sulawesi Barat, yang langsung diinisiasi oleh Pemda, dalam hal ini Pemda Mamuju Tengah. Kita berharap momentum ini menjadi pelajaran bagi kami untuk kesempurnaan kegiatan di tahun mendatang. Bapak Bupati dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, pada momentum ini pula kami ingin melaunching sebuah inovasi yang kami namakan inovasi Sapo Smart. Inovasi ini diinisiasi oleh salah satu kepala bidang kami, yaitu Bapak Erwin Atmaja STMT. Mohon izin ada di belakang. Mungkin bisa diberikan aplaus. Kehadiran inovasi ini tentunya akan berkontribusi pada target pencapaian indeks inovasi daerah yang menjadi isu dan menciptakan ekosistem inovasi yang lebih baik di Kabupaten Mamuju. Sapo Smart merupakan akronim dari sinergi dan kolaborasi penataan perumahan perkotaan yang sehat, aman, serasi, harmonis, dan berkelanjutan. Sapo Smart hadir untuk mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu kebaruan dalam inovasi Smart adalah setiap perumahan akan memasang papan informasi berupa smart board terkait site plan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait detail site plan perumahan, dan masyarakat diberikan ruang kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan lahan perumahan. Selain itu, terdapat barcode pada papan smartboard yang dapat di-scan untuk digunakan mencari alamat rumah dalam kompleks perumahan tanpa harus bertanya kepada orang lain. Kemudian dalam Sapo Smart ini juga terdapat kebaharuan yang mungkin tidak disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita sampaikan dalam acara talkshow. Bapak Ibu yang saya muliakan, kedua kegiatan ini tentunya dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPD Sulbar, Ketua DPD Apersi Sulbar, pimpinan Bank BTN Cabang Mamuju, dan Bank Sulselbar Tokoyo sebagai sponsor utama. Aplaus untuk mereka. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank Sulselbar Syariah, pimpinan Bank BNI Cabang Tokoyo, para pengembang perumahan lingkup Mamuju Tengah, Kalak Toyota, dan seluruh stakeholder terkait yang telah mendukung suksesnya acara ini. Selanjutnya, saya berharap kiranya Bapak Bupati dapat memberikan sambutan sekaligus launching inovasi Sapo Smart, sekaligus membuka acara Festival Properti Mamuju Tengah tahun 2025. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip sebuah kata bijak. Hanya sedikit yang bisa dilakukan sendirian, namun jika bersama-sama kita bisa mengerjakan banyak hal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai simbol dimulainya launching inovasi Sapo Smart dan Properti Festival 2025, kita hitung mundur bersama-sama.
3, 2, 1. Hunian terjangkau untuk Banteng Kuat. Iya, sekali lagi kita berikan aplaus. Iya. Iya, ini podiumnya kita ini dulu. Ya, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita sejenak menyatukan pikiran dan hati kita untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, dan dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, pada saat ini kami hadir dalam acara launching Sapu Semar Profesi Festival 2025. Tiada harapan dan dambaan kami ya Allah, melainkan mengharap berkah dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, sungguh para pemimpin-pemimpin kami saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Hal ini merupakan keberhasilan daripada pembangunan negara dan daerah kami yang sangat didambakan oleh masyarakat dan kami semuanya, untuk terciptanya hunian masyarakat yang aman, nyaman, dan sehat. Allahumma ya Allah, jadikanlah perumahan bersubsidi yang dilaunching hari ini sebagai tempat yang penuh berkah, aman, nyaman bagi seluruh penghuninya. Limpahkanlah rezeki yang halal dan berlimpah bagi mereka. Jauhkanlah dari segala musibah dan mara bahaya. Allahumma ya Allah, jadikanlah Sapu Semar yang dilaunching hari ini sebagai tempat ibadah yang khusyuk dan tempat berkumpulnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut. Allahumma ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu sore, dan denganmu pula kami hidup, dan denganmu pula kami mati. Dan hanya kepadamu ya Allah kami dibangkitkan semua makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini balik ke tempat ya. Iya, kita siap-siap kembali ke tempat sambil kami akan kembali. Iya, kami akan kembali menyampaikan, mempromosikan apa-apa saja yang ditawarkan oleh developer kita, Imam. Iya, saya salah terjepit juga ya. Betul, terjepit juga. Ya, dan berikutnya kita akan sedikit promosi ya, Kak. Ini ada dari PT Gerbang Bangun Buana, yaitu Mandurung Residen. Ya, ini juga lokasinya sangat strategis, proses mudah dan cepat, siap huni dan harga terjangkau. Betul. Nah, ternyata ada promo sangat menarik nih dari Mandurung Residen ya, yaitu 2 pendaftar pertama gratis biaya angkat.
ya. Lumayan. Lihat ya. Kalau biaya angkat gratis itu, aduh. Betul sekali. Kalau kita harus ke Mamuju, ke Bank BTN, Bank BTN-nya sudah ada. Iya. Bank Sulbarnya sudah ada. Betul sekali ya. Jadi siap-siap juga yang hari ini sedianya akan melakukan proses akad. Oh, lincah. Betul, lincah sekali. Teman-teman dari Bank BTN sudah standby juga dari tadi ya untuk melayani, memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Mamuju dan Abasi. Nah, ini selain yang gratis ada potongan ya untuk biaya akad. Ternyata keunggulan yang lain itu yang pertama ada letak lokasinya sangat strategis karena berada di belakang kantor urusan haji Kabupaten Mamuju Tengah. Kemudian air bersih lancar, kemudian struktur bangunan fondasi itu dari batu kali atau batu gunung, kemudian akses jalan kerabat beton terhindar dari banjir, kemudian bangunan tinggi yang menciptakan suhu dingin, dan pastinya Anda akan nyaman. Itu jaminan ya dari Menurun. Bangun Buana Mandorong Residen. Oke, saya pun ada. Ada apa Kak? Ada promosi. Ini dari PT Karya Putra Semarang. Ini Green Valley Residence Tokoyo. Jadi tipenya besar. Tipenya 3691. DP-nya 1%. Jadi lokasinya strategis, kemudian lingkungannya asri dan tenang tentunya. Alamatnya di depan Pertamina atau SPBU Tokoyo. Berarti dekat dari sini. Iya, dekat dari KMS, dekat dari SPBU ya. Betul. Tapi Silakan. ada lagi nih Kak. Satu lagi nih. Dari Permata Umi Lestari, PT Raihan Reski Ananda. Nah, promonya Kak, dengerin ya. DP-nya itu 0%, terus IP-nya juga 3691. Kemudian spesifikasinya modelnya itu ada couple ya. Terus luas jalan utama 9 meter. Wow. Jalan depan rumah 6 meter. Luas saluran 60 x 60 cm. Kemudian drainase sudah aman dari banjir. Tapi untuk info lebih lanjut boleh kita keliling nanti ya Kak Puspa ya. Boleh, saya juga masih ada. Ini ada perumahan Ngapa Bola dari PT Karya Tunas Tomangolo. Jadi alamatnya di Transporos Pasar Baru. Nah, untuk teman-teman kan sekarang kita setiap Jumat ini kita senamnya di Pasar Baru. Jadi tawaran saya sepertinya lebih memungkinkan. Jadi kita belanjanya langsung ke Pasar Baru setelah kita senam. Jadi huniannya harusnya dekat Pasar Baru juga kan tentunya. Jadi nggak takut lagi ya ketika kebagian sayuran, betul. Jadi ya. akses lancar, lancar. Jadi ini lokasinya strategis, kemudian tipenya 36, DP 0%. Baik Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati pada kesempatan hari ini.